Lillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wa qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu ketuaku yang saya sayangi karena Allah, ibu-ibu jemaahku yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, semoga kita semua yang hadir insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya berinisiatif karena ini penting banget. Hari ini saya mau menyampaikan detail tentang persoalan kurban. Saya yakin ibu banyak dapat ceramah tentang kurban. Tapi saya pikir saya akan sampaikan hal yang jarang tersampaikan selama ini, supaya kurban kita tahun ini beda dengan kurban-kurban sebelumnya. Harapan saya besar, goal saya besar. Yang selama ini kurban-kurban aja, sekarang kita kurban dengan ilmu. Ibu-ibu tahan nafasnya 30 menit ke depan. Karena ini penting banget ya. Saya coba pelan-pelan menjelaskan supaya ini benar-benar ibu bisa bawa pulang, sampaikan kepada suami atau anak siapapun yang berkurban. Cocok ya? Cocok. Baik, saya mulai dari hari ini. Hari ini adalah tanggal 1 Zulhijjah. Keputusan pemerintah itu tadi malam jatuh. Hari ini kemarin. Astagfirullahaladzim. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 2. Udah terbalik-balik isi kepala saya nih, ya kan? Betul ya hari ini ya. Saking seringnya menyampaikan tentang ini terbalik-balik. Hari ini adalah tanggal 28 Mei, betul? Ya. Tadi malam sidang isbat sudah menetapkan hari ini 1 Zulhijjah. Oke? Saya pelan-pelan aja, ibu-ibu. 1 Zulhijjah jadi dalam bulan-bulan itu ada namanya bulan haram. Dalam 12 bulan ada namanya bulan haram. Di antaranya bulan haram adalah Zulqa'dah bulan kemarin, Zulhijjah bulan ini, Muharram bulan depan, 3 bulan berturut-turut, salasun mutawaliyatun. Lalu kemudian Rajab nanti di pertengahan tahun. Bulan haram itu adalah bulan di mana kita tidak dianjurkan berbuat dosa. Menurut Ibnu Abbas, di bulan haram kalau melakukan dosa dilipat gandakan dosanya. Sebagaimana dilipat gandakan pula pahalanya. Jadi kita masih berada di bulan haram. Ibu-ibu yang masih suka kepo-kepo, keponya nanti di bulan Safar aja. Yang masih suka gibah, nanti gibahnya. Yang suka mari-ariak suami, tunggulah bulan Safar dulu. Pending dulu ya kan. Karena sampai Muharram nanti itu dosa kita semuanya dilipat gandakan dosanya. Tapi juga dilipat gandakan segala pahala kita. Makanya bulan haram itu pada masa dahulu orang dilarang bertengkar dan berperang. Tidak boleh menabuh genderang perang di bulan haram.
pada masa dahulu. Tidak ada yang boleh memulai perang. Makanya dia kenanya Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Nah itu poin pertama. Jadi hari ini 1 Zulhijjah. Fix. Ya. Nah kemudian saya jelaskan tentang Zulhijjah ini. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, itu tanggal yang milestone-nya berlian banget. Itu tanggal yang paling mantep. Saya jelaskan. Mulai hari ini, tanggal 1 Zulhijjah, mau ibu kemarin potong kuku atau cukur bulu-bulu atau kemarin itu ibu tidak potong rambut, siapapun yang berkurban, yang berniat untuk berkurban atau dinamakan dengan sahibul kurban, mulai hari ini jangan potong kuku sampai hewan kurbannya dipotong. Clear sampai sini? Wah aku kuku panjang saja anto sila dulu. Nah, karena dalam hadis sahih riwayat Muslim, ketika kalian melihat 1 hilal Zulhijjah, maka dilarang sahibul kurban memotong kuku dan sebagian rambut ketika mereka berniat kurban sampai hewan mereka dipotong. Nanti hari Jumat 6 Juni ketika hewan ibu dipotong, maka ibu pulang ke rumah, pergilah menghadap kiblat, segera potong. Potong apa? Kuku, rambut, bulu-bulu, inilah kumis. Laki-laki lo boleh rapikan jenggot. Potong kuku sunnah. Nanti menghadap kiblat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Apa artinya inni wajjahtu? Sesungguhnya aku telah aku hadapkan wajhiya, wajahku, lilladzi, untuk yang menciptakan, fatara, menciptakan, as-samawat, langit, wal ard, bumi, hanifan, lurus, muslimah, penuh penyerahan diri, wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang musyrik. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, segala hidupku, wa mamati, segala matiku, lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dan untuk itu aku diperintahkan, wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Banyak baca tapi sedikit yang merenungkannya. Potong kuku banyak sekali versi sunnahnya. Ya, yang paling masyhur adalah dari kuku kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Kaki kiri pula. Apa nih? Tangan kiri, tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Jadi ibu-ibu nanti jangan potong-potong dulu. Ustazah gimana ceritanya? Kami terpotong Ustazah. Nggak masalah kalau lupa. Tidak membatalkan kurbannya. Cuma sunnah saja. Lalu bagaimana kalau kami berkurban atas nama suami? Suami, uangnya uang istri, kurbannya suami. Maka suami yang tidak memotongnya. Yang tidak memotong adalah sahibul kurban saja. Jangan yang tak berkurban tak motong pula. Clear sampai sini? Bagaimana kalau saya berkurban atas nama istri saya? Uangnya uang saya, namanya istri saya. Istri yang tidak memotong. Clear? Anggok kue lah paham ya? Bentuk kayu lo ndak iya mana tuh. Oke, udah motong kemarin? Potong kuku dah? Siapa yang tercantum? Uangnya uang istri. Siapa yang tercantum nama itu dia berkurban. Iya. Itu yang syaratnya. Itu yang dia punya tugas nanti. Saya sebutkan tugasnya. Jadi siapa nama yang berkurban itu? Yang tercantum di dinding itu. Yang didaftarkan itu. Dialah sahibul kurban. Dialah yang tidak memotongnya. Hari ini jangan lagi potong kuku, cukur rambut. Apakah haram? Tidak sih. Cuman kan kita sunnahnya menahan itu semua. Kapan dipotong? Setelah hewan kurbannya dipotong. Clear sampai sini? Saya lanjutkan sedikit. Nanti sahibul kurban, orang yang berkurban, nih saya tarik dari sini nih. Misalnya Ibu Yuni berkurbanlah beliau. Walaupun nama beliau dong yang berkurban, beliau kan punya keluarga. Tapi namanya nama beliau, maka yang tidak potong kuku siapa? Beliau, betul? Tapi saya sampaikan,
ini ilmu, bedakan dengan kurban-kurban tahun sebelumnya. Nanti ketika ibu datang ke lapangan, ibu memotong hewan kurban, berdoalah. Doa. Baca takbir banyak-banyak, lalu kemudian baca doanya begini. Bismillahi, dengan nama Allah. Hada minka, ini darimu. Walaka, dan untukmu. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Itu doanya nanti. Boleh nanti dicatat, dikirim ke grup. Allahumma hada minka, ya Allah ini kurban darimu. Walaka, dan untukmu. Rabbana taqabbal minni, dan ya Allah terimalah dariku. Rupa-rupanya Bu Yuni ini kan disunahkan mendoakan pahalanya untuk keluarga yang lain. Maka Bu Yuni juga berdoa saat proses pemotongan. Ya Allah, saya berkurban. Dengan kurban ini dapatlah pahalanya misalnya anak saya, cucu saya, contoh suami saya, orang tua saya, siapapun doakan. Selama ini kami nggak pernah doa Ustazah. Itu sebab menurut saya kajian ini penting. Tentang ini penting. Yang selama ini kalau kita berkurban cuma berfoto-foto aja dengan hewan kerbau. Bau, foto bau, live, siaran langsung. Saya pikir kapan lah si kawan ini mendoakan. Hasil berfoto selfie aja dengan hewan kurban. Memvideo-video. Tahu terganggu lah sama kaki-kaki panitia. Di gigikuannya di bawah. Panitia ambil video. Kan kayak gitu. Jadi kita ini mesti berbeda. Hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama kita punya ilmu dengan tidak punya ilmu. So, dihafal itu. Bu Yuni, ini pura-puranya aja biar paham ada orangnya kan. Pura-puranya Bu Yuni, mulai hari ini jangan potong kuku, cukur rambut, cukur-cukur. Kapan Bu Yuni harus boleh cukur? Hewan kurban ibu saat udah terpotong, pulang ke rumah, cukur. Kalau laki-laki cukur kumis, rapikan jenggot, potong bulu, kemudian potong kuku. Ini wajah tu wajahnya. Saat berkurban sunnah datang ke lapangan. Kalau nggak datang nggak apa-apa. Baca yang tadi. Bismillahi hada minka walaka rabbana taqabbal minni. Nah, terus doakan untuk orang lain. Clear? Coba semua. Bismillahi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Lagi. Bismillahi. Hada minka. Hada minka. Lagi. Hada minka. Bismillahi hada minka. Bismillahi hada minka. Walaka. 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 Bismillahi hada minka walaka. Bismillahi hada minka walaka. Lagi. Bismillahi hada minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Rabbana taqabbal minni. Lagi. Rabbana taqabbal minni. Lurus ke kanan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti dihafal ya. Bismillahi hada minka walaka. Rabbana, coba gini. Bismillahi hada minka walaka. Rabbana taqabbal minni. 1, 2, 3. Bismillahi hada minka walaka. Rabbana taqabbal minni. Artinya ya Allah, dengan nama Allah kan gitu kan. Bismillahi hada minka, ini darimu. Hada, ini minka, darimu. Walaka, dan untukmu. Rezeki kan dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dari aku. Kayak gitu. Clear sampai sini? Nah, yuk kita lanjut sedikit. Bagaimana pula kalau Bu Yuni, ini biar ada orangnya biar gampang Besti, oke? Biar nggak ngangak-ngangak gitu ini. Nah, misalnya Bu Yuni ini, Tio ini ingin berkurban atas nama orang meninggal. Beliau punya orang tua, bapak misalnya, masih hidup bapak Bu? Udah nggak ada. Bismillah ya. Misalnya Bu Yuni ini ingin berkurban atas bapaknya yang meninggal, maka terpecah menjadi 2. Seandainya bapak Bu Yuni ini
meninggalkan wasiat. Contoh, nak Yuni ya. Kalau bapak meninggal nanti coba lihat di atas genteng sudut itu ada emas bapak nak. Alhamdulillah. Kurbankan atas nama mak ya nak, kayak gitu kan. Bapak kayak gitu kan. Nah atau Bu Raja nih, ya kan. Orang tua Bu Raja bilang kan, mak Bu Raja. Atau Bu Raja nih bilang nih sama anaknya nih. Jangan mama meninggal. Enggak ya, panjang umur insya Allah ya. Nak, kalau mak meninggal, kurbankan mak tiap tahun. Kan bisa tuh Bu. Minta kurbankan terus sama anak tiap tahun kan. Nah itu kan jadinya wasiat itu. Maka kalau jadinya wasiat, maka nanti anak Bu Raja atau Bu Yuni tadi itu berkurban atas nama almarhum, wasiat wajib hukumnya. Lo kan udah wasiat. Wasiat. Tapi tergantung wasiatnya tiap tahun atau tidak. Ya kan? Jadi kalau tidak ada yang ditinggalkannya hartanya tadi zakat, tapi dia minta kurban. Itu cuma harapan saja. Dia kan kalau ada. dah. Setelah itu status hukumnya adalah wajib. Karena itu wasiat dong. Maka kurban wasiat termasuk kurban wajib, bukan kurban sunnah. Maka karena dia adalah kurban wajib, maka nanti Bu Yuni bilang sama panitia, ini kurban wasiat atas nama orang tua saya almarhum. Jadi ini dagingnya nanti tidak bisa saya makan. Jadi saya tetap dapat kupon panitia, nanti kasih daging yang lain untuk kupon saya. Paham? Gitu caranya. Panitia ngerti kok. Doanya beda lagi. Allahumma hadza minka walaka rabbana taqabbal min. Sebutkan nama orang tua ibu. Oke? Lalu bagaimana kurban atas nama orang tua yang meninggal tapi dia tidak meninggalkan wasiat? Kalau dia tidak meninggalkan wasiat, maka ulama dalam mazhab Syafi'i terpecah menjadi dua. Ada yang mengatakan tidak boleh karena tidak dianjurkan. Ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Terus yang mana? Boleh. Karena gimana pun yang menyatakan boleh adalah ulama. Tapi kalau ditanya mana lebih bagus? Berkurban atas nama orang hidup atau atas nama orang meninggal? Lebih baik atas nama orang hidup. Karena orang hidup seperti Bu Yuni tadi bisa doakan juga pahalanya untuk orang yang telah meninggal. Clear? Kan cepat kita pulang kalau clear Bunda. Ya Bunda. Clear ya? Lagi ya. Kita lanjut lagi ya. Ini tadi tanggal berapa? 1 Zulhijjah 28 Mei. Hari ini sampai 3 Juni sangat disunahkan berpuasa Zulhijjah. Sengaja aku makan sahur puasa Zulhijjah. Sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku puasa Zulhijjah karena Allah. Sampai tanggal 3 Juni atau tanggal 7 Zulhijjah. Nanti tanggal 4 Juni kita bersama puasa Tarwiyah. Tanggal 5 Juni kita bersama puasa Arafah. Tanggal 6 Juni sebelum sholat Id kita tahan makan, minum sampai sholat Idul Adha. Setelah itu kita potong hewan kurban, nyampe di rumah kita potong kuku, kemudian tanggal 7, 8, 9 hari tasyrik ndak boleh berpuasa sama sekali. Haram. Mau puasa Daud kek, mau terbiasa Senin Kamis kek, mau terbiasa puasa Kodo kek, tanggal 6 Idul Adha, 7, 8, 9 3 hari ini tasyrik. Setelah itu baru Yaumul Bid 10, 11, 12. Jadi nempel dia memang. Nah, ndak tinggi do Ustazah. Caliak sih lah ikut di YouTube ya kok. Nanti ingat ya. Yang penting ibu nanti puasa Zulhijjah dulu sampai tanggal 3. Clear sampai sini? Saya masih ada puasa Qadha. Ustazah, ini wajahnya udah expired, ndak ada lagi yang haid nih. Kalau ibu masih ada puasa Qadha, ini udah mepet banget Bu. Ini udah mepet banget, silahkan puasa Zulhijjah, Tarwiyah, Arafah. Setelah itu segera qadha puasanya. Bismillah ya. Clear? Nah, yuk kita bahas
tentang sejarah kurban, sekedar mengingat-ingat saja. Nabi Ibrahim itu luar biasa, dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim ini suami, istri, anak semuanya masuk surga, Bu. Mau pengen jadi keluarga kayak Ibrahim? Tapi Ibrahim itu istrinya 2. Nah, kan Niko Pulo ya kan, tapi mau ya. Mau aja. Gimana, Bu? Yang capek gelengnya. Oke. Nabi Ibrahim istri pertamanya Siti Sarah. Lama nggak punya anak, Siti Sarah sedih, mengizinkan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini tadi adalah orang yang bekerja dengan Siti Sarah. Maaf izin, budaknya sebenarnya. Tapi kita tak usah pakai bahasa budak, karena itu ummu kita, ya, itu ummu kita. Tapi intinya Siti Hajar ini tadinya bekerjalah dengan Siti Sarah. Memang pada waktu itu maaf statusnya memang budaknya Siti Sarah. Nah, lalu kemudian di tengah perjalanan cemburu nih Siti Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim mengalah, dia ajak Siti Hajar untuk standby di kota Mekah. Waktu itu Mekah nggak kayak sekarang padang pasir yang luar biasa. Lama juga nggak punya anak. Bayangin lama nggak punya anak bisa jadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena setelah nggak punya anak dari Siti Sarah, nggak punya anak juga dari Siti Hajar. Lama itu. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, doanya masyhur, Rabbi habli minas ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Maka Nabi Ibrahim tidak hanya minta anak, tapi minta anak yang soleh. Lahir Nabi Ismail. Tidak lama setelah Ismail lahir dari Siti Sarah anak kandung Ishak. Nah nanti keturunannya Yakub, Yusuf itu semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya. Keturunan beliau rata-rata jadi nabi. Makanya ada rezeki pergi ke Palestina nih Kus. Amin. Amin. Tos dulu. Amin ya. Pergi Palestina. Amin kan. Maaf yang bimbing bola. Oke. Pergi Palestina nih Kus. Ya semoga kan kita nggak ada yang tahu rezeki kan. Nah saat situasi aman tentunya kan di Palestina itu ada makam para nabi yang keturunan Ibrahim semua lengkap di sana. Ya Siti Sarah, Siti Hajar semua di sana makam. Ya di Palestina. Maka kekal Abul Anbiya. Kita balik ke ceramah kita lagi ya. Nah sampai mana tadi Bu Yuni? Lupa saya. Ingat Palestina. Pergi ke Palestina. Sampai kita Mekah ya. Lahirlah Nabi Ismail. Lahir Nabi Ismail. Rupanya diperintahkan oleh Allah meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar di padang pasir. Siti Hajar nangis. Diambilnya jubah Ibrahim. Kenapa kamu tinggalkan kami di daerah yang tandus? Ibrahim menangis. Suamiku, kenapa kamu tinggalkan kami? Apakah ini perintah Allah? Ibrahim mengatakan, ya ini perintah Allah. Dilepaskannya, ikatannya diikhlaskan suaminya pergi karena cintanya kepada Allah. Ini dalil kecintaan kepada pasangan harus di atas kecintaan kepada Allah. Ditinggalkannya istrinya karena perintah Allah. Nabi Ibrahim ini luar biasa ujian hidupnya Bu. Pengen dibakar oleh Raja Namrud tuh Nabi Ibrahim. Makanya qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Hai api dinginlah kamu. Lama gak punya anak, pas lahir anak suruh ninggalkan istri. Coba bayangkan. Gak ada ujian kita ini yang lebih tinggi daripada para nabi. Sudah suruh ninggalkan istri, balik ke kota Mekah, suruh bunuh anak. Coba bayangkan. Apa kata Allah? Ya, dalam mimpinya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya, ini arafil manam anni azbahuka. Sungguh aku menengok dalam mimpiku, aku diamanahkan menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nabi Ismail masih kecil. Lalu Ismail berkata, ya abatif al ma tu'mar. Ayah, if al ma tu'mar. Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Kira-kira ibu kalau suami ibu bilang, dek abang dapat mimpi dek untuk nyembelih dek, ibu bilang apa? Abang saya lah duluan dah suka-suka ya. Tapi Nabi Ismail, karena dulu para nabi itu mimpi datang dari Allah. Kalau kita mimpi dari kegalauan masa lalu. Nah itu bedanya ya kan. Kalau Nabi Ibrahim tuh, para nabi itu mimpi datang dari Allah. Makanya langsung if'al ma tu'mar.
Lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Pergilah mereka ke tempat penyembelihan. Di tengah jalan ketemu syaitan. Ngapain kau sembelih anakmu? Itu kan anak satu-satunya. Lempar. Ngapain kau sembelih anakmu? Itu kan belum tentu mimpi datang dari Tuhanmu. Kok Tuhanmu jahat? Diambil setan, dilempar. Itulah melontar jamrah orang haji sekarang. Setan ketemu Ibrahim, ngapain kau sembelih anakmu? Belum tentu kata Tuhanmu benar. Anakmu lama dapat anak, kok kau sembelih? Lempar. Kira-kira ibu di posisi Ibrahim gimana waktu itu? Ngapain kau sembelih anakmu? Lama dapat anak, baru satu udah mau kau bunuh. Iyo juga yo. Itu bedanya. Iyo juga yo. Kalau setan kan kayak gitu kan. Ibu mau sedekah makanya jangan mikir-mikir. Kita mau sedekah, tengok orang susah. Kok kayaknya dia kayo yo, kok dia sehat kok minta-minta yo. Datang kawan, hiyo yo, nggak jadi sedekah. Itulah kekuatan Ibrahim menghadapi setan. Maka tempat penyembelihan Nabi Ibrahim itu, Nabi Ismail, masih bisa kita lihat kalau kita umrah di sekitar Mina dan Muzdalifah. Tidak jauh dari tempat melontar jamrah. Di atas bukit tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Masih ada tugu warna putih. Kalau mau kita ibaratkan di Eka Hospital rumah Nabi Ibrahim dan Ismail. Di pasar pagi Nangka itu adalah tempat melontar jamrah. Di sini di kantor MUI ini adalah tempat penyembelihannya. Itulah ibaratnya. Karena melontar jamrah itu kan jalan, ya, jalan di tengah jalan menuju tempat penyembelihan. Clear sampai sini? Lalu kemudian disembelihlah Nabi Ismail dan Ibrahim. Sebelum disembelih, Ismail berpesan 7 pesan kepada bapaknya Ibrahim. Yang 7 pesan ini masyhur sekali. Ayah, sebelum disembelih, ayah, telungkupkan wajahku ayah, agar aku tidak melihat pisau yang akan menebas leherku, dan engkau tidak kasihan melihat aku ayah. Telungkupkan wajahku ke tanah ayah, agar aku tidak melihat kalau aku akan disembelih. Ayah, asah pisaumu ayah, agar aku tidak merasakan sakit, dan engkau gampang menyembelih aku ayah. Aku takut ayah kalau terasa sakit aku akan meronta-ronta sehingga aku tidak ikhlas ayah. Ayah, ikat tanganku ayah, agar aku tidak meronta-ronta sehingga engkau tidak kasihan kepada aku ayah. Ayah, angkat jubahmu ayah, agar tidak terkena percikan darahku ayah. Karena kalau kau tak angkat jubahku, akan terkena percikan darahku, nyampe di rumah dilihat oleh ibu ayah, sehingga ibu teringat-ingat kepada aku ayah. Ayah, kurbankan aku, lupakan aku. Ayah, bawalah bajuku pulang ayah, sampaikan kepada ibu sebagai bukti bahwa engkau telah melaksanakan perintah Allah. Ayah, sampaikan salamku kepada ibu ayah, dan sampaikan pesanku kepada ibu, bersabarlah dan bertawakallah. Ayah, jangan dekatkan anak kecil pada ibu ayah, karena aku takut kalau kau dekatkan anak kecil kepada ibu, dia akan teringat-ingat kepadaku. Aku takut ayah, ibu menjadi orang yang tidak ikhlas. Itu pesan Nabi Ismail kepada Ibrahim ketika disembelih. Anak kecil. Maka kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Ya nak, beliau sembelihlah Nabi Ismail. Ternyata cuma ujian dari Allah. Akhirnya digantilah dengan sunnah hewan kurban seperti sekarang. Cari agama yang bisa mengajak orang sedekah satu dunia, satu waktu. Islam agamanya. Satu dunia ini kurban ini. Satu waktu. Kenapa satu waktu saya bilang? Jelas bu. Kalau kita berkurban sebelum sholat id namanya sedekah. Kalau kita berkurban setelah sholat id namanya kurban. Harus di waktu yang sama. Cari agama yang mengajak orang ibadah satu dunia cuman satu waktu. Haji. Islam agamanya. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Maka haji itu waktunya ditentukan. Masya Allah. Maka kita tidak disuruh nyembelih anak kita. Jangankan kita nyembelih anak kita. Kita taruh pisau sembarangan dipegang anak, menjerit dia, kita sedih. Apalagi kita suruh nyembelih anak satu-satunya coba. Maka ujian hidup kita ini tidak seberapa bu. Ujian para nabi itu luar biasa. Rasulullah itu dakwah sampai dilempar ke kepalanya. Kemudian kalau pelipis ini banyak darah bu.
Kalau ibu punya anak lempar sama kawannya main-main banyak darah keluar. Sampai menetes ke kakinya. Makanya kalau ada orang bilang sama saya nggak capek dakwah ustazah, nggak capek dakwah ustazah. Dakwah saya nggak seberapa dibanding dakwah para nabi yang harus mengorbankan keluarga, harta, kemudian mengorbankan sakitnya jiwa raganya, anaknya, istrinya, keluarganya, maknya, bapaknya. Nggak seberapa. Nabi Musa ketika dakwah di Mesir sampai kehilangan air udah mau mati. Makanya Nabi Musa diajurkan oleh Allah, faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu min rizqillah. Nabi Musa kemudian menghentakkan tongkatnya, keluar air dari 17 mata air, dan mata airnya masih ada sekarang bisa kita nikmati di kota Mesir. Masya Allah. Itulah para nabi. Maka kita tidak disuruh mengorbankan anak, cuma disuruh berkorban dengan uang 2.500.000. Maka nanti ibu yang punya emas-emas ini Masa di rumah. berkurban insya Allah. Fasalli li rabbika man wanhar. Dan sholatlah serta berkurbanlah. Semoga Allah terima kurban kita. Dengan syarat pastikan niat karena Allah ya. Boleh foto-foto ya saat berkurban. Tapi jangan banyak-banyak kali ya. Takutnya nanti ria pula kita. Berfoto pula kita dengan kerbau. Bau, sini bau. Bukan yang ini, bukan. Saya contoh aja. Iya kan? Oke, bau sini bau, foto. Pas kerbau itu terbuka matanya, terpotong dia. Sini bau, buat before after dipotong. Update Facebook. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah akhirnya hari ini saya berkurban. Senang hati saya ya Allah. Terima kasih atas nikmatmu ya Allah. Shalalalala. Gitu ya. Datang kawan bilang, woi utang bayar. Rupanya utang. Boleh, tapi jangan berlebihan. Kan tadi saya udah bilang tugas kita baca doa, doakan orang yang lain, ya kan? Boleh, ya, tapi kayak gitulah, ditahan lah, ya kan? Karena qaulun ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'u aza. Sedekah itu lebih bagus, tidak usahlah berbuat baik daripada berbuat baik tapi ria. Duit keluar, pahala nggak dapat. Saya tidak mau duit keluar, pahala nggak dapat, mending nggak usah sedekah, duit masih sama kita, ya kan? Seperti itu ya. Semoga kita mau melakukan itu semua. Saya doakan yang berkurban, semoga Allah mudahkan dalam prosesnya, karena ini ibadah yang luar biasa. Islam ini luar biasa, Bu. Apalagi kalau kita tahu ilmu Islam di kepala kita, ini luar biasa. Carilah air yang ada dari mata air Zam-Zam yang bisa seluruh dunia minum, agama Islam yang punya. Mana ada mukjizat kayak gitu di agama lain? Nggak ada. Kan ceritanya kan Nabi Ismail ditinggal tuh di kota Mekah. Siti Hajar lari-lari kecil, Safa Marwah. Airnya munculnya di depan Ka'bah. Kan nggak nyambung. Orang larinya di bukit Safa Marwah. Kok airnya munculnya di depan Ka'bah? Apa makna? Usaha aja dulu. Kadang-kadang usaha kita bukan dari hasilnya tidak dari apa yang kita usahakan. Jadi kalau mau jual lontong, jual aja dulu. Kadang-kadang rezekinya nggak dari lontong itu, dari anak. Paham tuh mak? Kita nih mau dakwah aja dulu. Kadang-kadang bantuan itu bukan dari yang kita minta tolong, tapi datang dari Allah melalui orang lain. Buktinya kita bisa selalu dakwah nih di majelis ulama, di kantor majelis ulama MUI ini kan, masya Allah ya kan, mantap ya kan. Nah ternyata MUI support kita bisa kesini gitu kan. Nah itu kan masya Allah. Pernah nggak ada ekspektasi sebelumnya? Tidak pernah kan. Usia baru 1 tahun. Nah ya kan, nah kan gitu masya Allah. Nah jadi usaha saja dulu, usaha aja dulu sama dengan kita dakwah, baik itu siapapun lah, ibu penasehat yang cukup besar ini gitu kan, ya udah saya yang besar ini gitu kan, ini masya Allah ini, bu ketua ini masya Allah gitu kan, agak kecil kan, itu usaha aja dulu. Dakwah tuh kan kayak gitu, sama dengan saya ceramah ini kan ngomong aja bu, di antara orang yang dengerin saya. Ada yang mengamalkan, ada yang tidak. Itu kan urusan mereka dengan Allah. Nah kita usaha aja dulu. Nanti bisa jadi air Zam-Zam itu turunnya entah dari mana. Luar biasa ya. Demikian dari saya. Tetap semangat. Saya selalu ibu-ibu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan panjang-panjang kali bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bu? Coba. Boleh tanya sedikit lah. Hah? Nanti aja lah bunda. Duna diam aja lah. Logika. Logika.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Nanti aja lah. yang memberikan Biar mereka tahu. kita semua. Tapi yang tidak mungkin, tapi ingin tahu. Insya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Fitni di dunia wal akhirah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Baiklah ibu jamaah umum solihah, kita diberi kesempatan untuk tanya jawab. Persilakan. Ini loh. Tanya sedikit ya. Nah, Assalamualaikum. Mana nih Bu? Minum kita. Udah minum. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya sedikit nih, mungkin secara logika tidak bisa di apa ya? Tidak bisa berpikir secara logika karena ini zat Allah ya. Tapi saya ingin bertanya supaya ya jangan saya tanya-tanya. Karena gini, dari kita lihat kasus Ismail sebagai korban, bukan sebagai korban lah, memang Allah minta Ismail disembelih. Itu kita lihat kronologisnya semua apa yang disampaikan Ustazah tadi. Ibu, ayah, ini. Kemudian akhirnya sekarang yang manusia itu disembelih dirubah menjadi hewan. Sekarang saya ingin tanyakan kira-kira jenazahnya si Ismail itu tuh jenazahnya Ismail itu mungkin kalau mungkin tidak sampai di situ ceritanya udah ini kan zat Allah tak boleh. Jadi kira-kira jenazah Ismail itu kalau Ustazah tahu kira-kira akhirnya bagaimana? Apakah dikebumikan atau hilang begitu aja? Ini kan kerja Allah ya. Atau kalau hidup tak mungkin. Atau ini kerja Allah hilang aja begitu karena kun fayakun ya. Kun fayakun kita tidak tahu. Cuman saya ingin bertanya, akhirnya jenazah Ismail itu kalau berdasarkan ceritanya masih adakah bersambung? Coba yang lain tenang sebentar. Mau tahu enggak ceritanya? Jadi kalau ya masih ada ceritanya, apakah ada atau sampai di situ karena ini cerita Allah yang melakukan bukan manusia ya. Ini perintah. Apakah hilang begitu saja? Akhirnya diperintahkan korban besok bukan manusia lagi tetapi diganti dengan seperti itu. Makasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih ibu-ibu ya. Jadi Ismail tidak sempat meninggal dalam banyak literatur. Beliau diganti before kejadian. Nah, jadi Ismail tidak diganti, beliau diganti before proses penyembelihan itu berlangsung. Akhirnya menjadi syariat bagi kita semua. Nah, jadi diganti sebelum kejadian. Dalam banyak literatur beliau tidak meninggal. Jadi tidak sampai di sekarang kalau tidak meninggal kemana dia? Tidak meninggal. Nah, kita kan mau tahu sejarah. Oke. Kita tahunnya buntu, sampai situ buntu dan cerita ya gitulah kan orang berilmu dah seperti itu. Jadi biar tahu sampai di mana. Jadi pada proses beliau itu disembelih, beliau itu tidak dimatikan pada masanya. Beliau itu hanya di-change saja, diganti saja sebelum proses kejadian. Jadi memang kalau yang ditanyakan adalah ini, kok bisa ya Allah mengganti? Kayak gitu. Kok bisa ya Allah mengganti? Kalau pertanyaan itu jawabannya karena beliau adalah Allah. Saya ambil cerita yang lain. Sekedar pengetahuan kita ya. Boleh? Atau kita pulang aja? Contoh, banyak kejadian-kejadian yang seperti Bunda tadi bilang nggak masuk akal. Nabi Ibrahim itu kan pada masanya berdakwah. Lalu dia bertanya kepada Allah, ya Allah, arini, tunjukkan aku di mana engkau. Apa kata Allah? Allah kan nggak mungkin menunjukkan. Hidup. Jadi kan Nabi Ibrahim itu berdakwah. Kan orang dulu lebih tidak ada ilmu dibanding orang sekarang yang sudah ada teknologi. Suatu ketika sahabat yang ingin didakwatin nanya kepada Ibrahim, ya Allah, mana Allah kamu? Nabi Ibrahim bingung dong. Ya Allah, arini, tunjukkan aku di mana engkau. Tampakkan wajahmu ya Allah. Kalau Allah nampakkan wajah,
otomatis Allah itu akan kelihatan dan sama dengan makhluk dong. Apa kata Allah? Allah cuma ngomong gini aja, Bu. Kamu ambil 4 burung yang sedang berseberangan, yang sedang bertebaran di tempat kamu. Nabi Ibrahim lihat ada burung. Dia ambil cincang. Aku akan hidupkan burung, dihidupkan lagi. Kan sama tuh, kok bisa diganti? Ismail kok jadi kibas? Kan mirip. Tanda Allah ada. Contoh lagi, ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina. Bukit Tursina atau Bukit Sinai di negara Mesir. Yang di belakangnya langsung Palestina. Bukit Sinai. Iya kan? Naik ke atas ingin bertemu dengan Allah. Bertahanus. Sembunyi, bertahanus pula. Sembunyi 40 hari, 40 malam di lubang itu. Saya udah pergi tuh ke lubang Musa itu. Lubangnya kecil. 40 hari Nabi Musa di sana ngapain gitu. Saya sampai nangis masuk ke lubang itu, Bu. Iya, 2 jam kita naik Bukit Sinai. Naik unta. 4 jam jalan kaki. Nyampe ke atas lihat lubang saya nangis. Tapi saya harus buat video. Jadi tidak mungkin dinampakkan nangisnya. Ngapulah Nabi Musa di dalam gua. Gitu loh, Bu. Kira-kira berapa diameternya? Lubangnya itu kecil, Ibu. Cuma selebar pintu itu aja 2. Muat juga lah orang. Muatlah 5 orang masuk. Itu Bukit Sinai itu jauh, Bu, di atas. Kalau Gua Hiro cuma 2,5 jam naik Jabal Nur. Kalau Bukit Sur naik 4 jam juga. Tapi Gua Hiro tuh capek ke atas. Lutut sakit. Pergi subuh pulang tengah malam, Bu. Jalan kaki. Pakai tongkat kita. Nggak pakai kontak nggak bisa. Karena mendaki. Naik ke atas itu sekelilingnya ada bukit-bukit. Indah sekali bukitnya dan dingin banget. Saya memang betul-betul ingin sekali melihat di mana Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Kalau Gua Hiro, Bukit Sur udahlah kita semua udah dekat dia. Lalu kalian sampai di lubang itu Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Ya Rob arini, ya Allah kasih tahu wajahmu. Apa kata Allah? Lan tarani, kau tak akan pernah lihat aku. Kalau dalam bahasa Arab lan itu artinya tidak akan pernah. Kalau la masih ada kemungkinan. Kalau lan tidak pernah. Makanya lan tardo ankal yahud, tidak akan pernah ridho orang Yahudi kepada kita semua. Israel tidak akan pernah ridho kepada orang-orang Palestina. Lan tardo, tidak akan pernah. Jangan bermimpi Israel akan suka dengan orang-orang Palestina. Karena Al-Quran pun menyatakan lan. Lan tarani, kamu tidak akan bisa lihat ke saya, kata Allah. Walakin undur ilal jabal. Tapi kau lihat gunung ini, akan aku hancurkan gunung ini, kata Allah. Dihancurkan oleh Allah. Lalu kemudian dikembalikan lagi Allah seperti yang kita lihat sekarang. Jadi cara Allah itu memunculkan keyakinan itu caranya seperti itu. Suatu ketika, ini cerita terakhir. Masih boleh cerita? Boleh. Nabi Musa ini kekeh ingin lihat Tuhan. Kan orang dakwah bingung pada masanya, Bunda. Mana Tuhan kalian? Kok suruh-suruh kami ikut agama kalian? Mana Tuhan kalian? Lalu Nabi Musa ngomong dengan Jibril. Jibril sampaikan kepada Allah, aku pengen lihat Allah. Tenang aja, ini untuk dakwah juga. Lalu Jibril pergi kepada Allah, balik lagi kepada Nabi Musa. Apa kata Jibril? Allah menyuruh engkau memegang bejana. Berisi air, kau peganglah Musa. Kenapa Jibril? Pegang aja. Sampai kapan Jibril? Sampai ada perintah untuk dilepaskan. Dipegang terus sama Nabi Musa. Lepanek pangkat kaki, lepanek. Capek. Jibril, kapan aku bisa taruh ini? Engkau masih tetap harus megang sampai ada perintah dari Allah untuk melepaskan bejana ini. Lama. Sehari, 2 hari, pegang, pegel. Jibril, kapan ini boleh dijatuhkan Jibril? Belum dapat perintah dari Allah. Satu ketika karena capeknya Nabi Musa terkantuk, Bu. Tertidur, Bu. Jatuh semua airnya. Maka apa kata Jibril? Itulah keberadaan Allah. Allah tidak tidur. Andaikan Allah tidur, maka bumi ini seperti air yang kau pegang. Padahal engkau tidur cuma sekejap. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Jadi banyak hal yang tidak mungkin bagi Allah jadi mungkin. Hanya sekedar mengganti Nabi Ismail dengan kibas. Bisa memunculkan mata air di kota Mesir. 12 mata air saat Nabi Musa juga kehausan. Bisa membelah lautan dengan mukjizat Nabi Musa. Tidak masuk akal. InsyaAllah. Air Zam-Zam tuh mana ada penelitiannya? Kok bisa dia? Berapa kok bisa ada? Siapa yang sanggup meneliti kenapa dia masih ada? Gitulah. Oke. Nah itu kan Masya Allah. Pemegang nih, silakan Ibu.
Bu, nanti tadi kasih kesempatan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih. Keras. Mau nanya sama korban. Saya bukan baru, tapi saya selama ini korbannya tetap di kampung. Ini gimana caranya? Baik. Mana yang bagusnya? Baik. Kita di sini atau di kampung? Baik. Ustazah, saya berkurban. Tapi biasanya saya berkurbannya di kampung. Mana lebih baik Ustazah? Saya itu kurban di sini atau di kampung? Kalau lebih baiknya tentu zawil kurba, di wilayah yang dekat dengan ibu. Tapi apakah ibu dilarang berkorban jauh? Tidak ada larangan. Hanya saja ada satu yang perlu kita perhatikan kalau kurban jauh. Biasanya Idul Adha ada 2 tanggal. Biasanya. Sholat idnya biasanya 2 kan? Di Indonesia. Ya kan? Atau misalnya jauhnya itu gini aja Bu. Ibu lagi di Taiwan. Lagi di Hong Kong. Kan banyak TKW-TKW Indonesia yang ada di Taiwan, yang ada di Hong Kong. Yang dia pengen kurban di Indonesia di tempat emaknya. Boleh nggak? Boleh. Tapi satu hal yang ibu dan mereka harus pikirkan, bilang ke panitia kurban, potong hewan kurban ini setelah saya di tempat saya sholat id. Karena begini, karena yang namanya kurban, sahibul kurban itu, hewan kurban yang dipotong sebelum orang yang berkurban sholat id namanya sedekah. Dia tidak termasuk pahala kurban. Tapi setelah sahibul kurban ini dipotong setelah sholat id, maka dia jadinya kurban. Di Hong Kong misalnya tanggal 7 Juni baru sholat. Hilal baru nampak di sana. Di Indonesia udah tanggal 6. Maka kurbannya dipotong besok setelah kawan kita yang di Hong Kong itu sholat. Atau misalnya di Hong Kong mereka Idul Adhanya tanggal 6. Di sini orang sholatnya tanggal 7. Nggak apa-apa, kan dia udah sholat id. Maka ibu, nggak masalah ibu kurban di kampung. Tapi Bukit Tinggi Jawa acok berbeda. Iya enggak? Acok berbeda. Jadi ibu perhatikan, yang penting ibu udah sholat id. Kadang-kadang mereka di sana duluan, kita belakangan. Kalau mereka duluan sholat id di sana, dan takutnya mereka langsung motong di sana. Sementara ibu belum sholat id di sini, itu sedekah Bu jadinya. Gitu ya? Iya. Tanyalah kalau itu. Tapi beraman. Takutnya berbeda dia. Beda hari sunat. Nah, bukan itunya. penetapan 10 Zulhijjahnya itu hilalnya itu berbeda gitu. Beda. Misalnya. Atau misalnya kalau ibu di sana, kalau ibu di sananya udah di sana duluan, kalau ibu udah duluan sholat id, di sana baru belakangan itu aman. Makanya ulama Mesir menyatakan ambil jadwal yang terakhir. Apa Bunda? Tanya sedikit ya. Jadi penasaran. Makasih Ustazah. Jadi kalau kita berkorban di kampung atau di mana lah, misalnya di India, di mana tempat-tempat yang susah kan, karena mereka untuk merasa daging korban juga susah. Jadi boleh katakan kita banyak korban, mana-mana tempat kita korban gitu. Jadi kalau Ustazah bilang menunggu kita do sholat id baru, itu gimana caranya? Memang kayak gitu. Jadi sedekah dapat pahala juga. Cuma sama dengan sekarang kurban aja Bunda. Sedekah jadinya sama dengan gitu. Kalau mau diabat kurban, harus sahibul kurbannya sudah di waktunya. Karena kita nggak tahu kan, kita misalnya di India, kasih di Mesir, kasih di mana korban kita. Berarti tak mungkin pula kita mengkoordinir orang. Tunggu saya dulu di Indonesia. Betul. Jadi akhirnya bisa, itu bisa dilakukan kok. Kan ada panitia kurbannya. Maka diambil jadwal sholat yang terakhir. Nah, bisa dake-dake sila di siko sila kurban. Oke. Daripada saya ingin mengabsen lah jadwal sholat di masing-masing tempat gitu lah ya. Oke. Ada lagi kalau cukup. Baik Ibu, ada yang mau bertanya kembali? Silakan. Ini masalah bulu mata. Yang bertanya gen milenial ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulu mata tuh saya foto cabut. Maksudnya itu palsu, cabut aja.
kami yang muda-muda ini kan sebagian ada pakai bulu Bulu mata. Iya, Jadi yang mana yang diantaranya tuh kan ada yang ikut korban. Bulu mata Tuh ini. seandainya dia besok tuh kan memperbaiki bulu mata tuh pasti ada salah. Pasang taruh. Bulu mata palsu yang dipakai ini bulu mata yang tempel bisa kita pasang, kita buka atau extension? Atau extension? Extension. Maksudnya terbawa. Oke, izin Bu. Sebelum saya sampaikan tentang extension, kurban, saya sampaikan dulu. Agak berat, agak sedih sedikit mendengarnya, tapi ya udahlah gimana lah ya kan. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai soft lens boleh? Karena bisa dicabut. Kenapa pakai eyeshadow ya? Boleh. Karena bisa dicabut. Tapi kalau dia lama berubahnya seperti semula, itu syubhat, Bu. Contoh, extension. Itu lama dia kembalinya, Bu. Seperti semula. Kalaupun dia kembali seperti semula, rontok bulu mata asli kita. Maka dia syubhat. Contoh misalnya tanam benang. Tanam benang di alis. Dia lama kembalinya. Dia syubhat, lebih bagus jangan dikerjakan. Tapi kalau udah telanjur nggak apa-apa. Memang pakai extension tuh cantik kali kita buatnya, Bu. Kalau boleh saya suka juga tuh. Tidur pun kita cantik, Bu. Nah, iya, tapi memang iya pakai extension tuh cantik ya. Nah, cuma karena nggak boleh kan. Tentu tapi ya nggak boleh kan. Nah, jadi izin minta maaf. Sekarang kan udah telanjur nih pakai. Oke, sekarang kan udah telanjur nih. Udah biarkan saja. Nanti kan dia hilang sendiri, Mbak. Kan nggak apa-apa ya. Udah telanjur. Saya yakin Mbak pakai bukan karena nakal, bukan. Karena belum tahu aja hukumnya kan. Nah, ke depan jangan dipakai lagi. Tapi untuk Idul Adha ini ada kebutuhan untuk merapikan. Iya. Ada jadwalnya udah. Ada jadwal. Udah terjadwal. Saya panjang sebenarnya. Nggak apa-apa, Bu, biasa aja. Udah jadwal ya, tapi berkurban. Ya udah. Jadi kalau bisa ditahan-tahan. Tapi kan Ibu yang ngerti kondisi. Kalau saya kan nggak ngerti ya kondisinya gimana. Kalau ditahan jangan-jangan nanti jadi apa gitu kan, jadi penyakit kan kita nggak tahu. Jadi gini, Bu, ketika kira-kira Ibu tahan, nggak ada penyakit, itu tahan. Tapi kalau kira-kira dengan ditahan ada kita sakit pula kan kita nggak ngerti, potong. Tapi nanti kalaupun terjadi pencabutan bulu itu, kurban Ibu tetap sah kok. Kurban Ibu tetap sah, nggak perlu khawatir. Karena orang yang berkurban pun, walaupun dia melakukan itu, Bu, walaupun misalnya Ibu besok potong kuku juga, atau bulunya juga, itu kurbannya tetap sah, nggak apa-apa. Kan enggak, beliau udah menyambungnya. Besok cuman perawatan kan? Besok cuman merapikan saja. Udah ya. Jadi kayak gitu ya. Nanti lain kali. Kalau lain kali jangan pakai lagi, udah telanjur kan nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Nah setelah itu kalau yang pakai maskara, apa tuh yang naik-naik ke atasnya? Maskara itu nggak apa-apa. Hanya saja kalau dia anti air harus dihapus ketika ngambil wudhu, itu aja. Kecuali kalau dia nggak waterproof. Oke? Lah pulang nggak leh? Allah alam bisawab. Kak, doa. Nanti ya, kakak ya. Ya, tafadhol Bu. Terakhir ya. Terakhir ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya sudah tahu saya lakukan, insya Allah, tapi saya jadi tanya-tanya juga Ustazah karena jawabannya belum alasannya ya. Kan saya punya adik Ustazah, dia bujang, lalu dia udah meninggal. Dia punya rumah kontrakan, lalu uangnya saya putar terus untuk korban, untuk dia ya, seperti ya korban bisa pertunjukan, tetapi yang korban ini insya Allah terus. Lalu nama dia kan saya tuliskan atau nama saya. Terus yang kedua, waktu baca doa pas mau korban itu, kadang terlupa saya nyebut nama dia. Itu tadi kan Ustazah bilang nama dia sebutkan.
ini. Gimana ustazah yang sebaiknya? Waktu berkurban itu ibu lupa nyebutkan namanya, tapi kalau nama dia yang tercantum panitia biasanya membantu mendoakannya secara berjamaah. Nah, yang di masjid menurut nama saya, karena kalau nama dia saya nggak dapat katanya, karena saya kan belum beradik kan kamu. Jadi nama siapa yang seharusnya saya? Oh, nah untuk tidak menyebutkan nama tadi saat berdoa, tadi kan saya bilang doa kurban. Kalaupun ibu nggak menyebutkan, tapi panitianya mendoakan, itu nggak masalah. Ya, Cuman kan kalau bisa kita berdoa. Kemudian selanjutnya, mana lebih baik kurbannya itu atas nama saya atau atas nama almarhum? Tadi saya sampaikan, berkurban atas nama almarhum boleh. Ada ulama yang membolehkannya. Tapi kalau ditanya, mana lebih baik berkurban atas nama orang hidup atau atas nama orang meninggal, lebih bagus atas nama orang hidup. Toh kalau ibu nanti berkurban, ibu bisa tadi sampaikan seperti yang tadi saya sampaikan. Bismillahi hada minka walaka Rabbana taqabbal minni. Kan gitu. Ya Allah, dapatlah pahalanya saya, almarhum adik saya, almarhum ini. Ibu bisa doakan. Untuk beliau gitu, untuk beliau niatnya gitu. Tapi karena orang masjid dulu, bagusnya pindah, nanti adiknya kan dapat. Kalau betul orang pengurusnya itu, lebih bagus atas nama ibu. Nanti ibu doakan pahalanya untuk orang, untuk adiknya, untuk almarhum. Ya. Oke ya, wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahyina rabbana bis ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله اعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir doa, berakhir pula acara. Pertanda kalau ini amatlah. Halo teman.